Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. La haula wa la quwata illa billahil azim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa id ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Al-ayat. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waskuruni azkurkum waskuri wala takfurun. Al-ayat. Kaum muslimin ikhwati iman rahimakumullah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang Allah anugerahkan kepada kita sekalian. Alhamdulillah kita masih diberikan jatah umur, sehat walafiat, dan dengan nikmat iman dan Islam pula di dalam hidup ini kita senantiasa giat beribadah kepadanya. Karena memang tujuan hidup kita di dunia ini adalah semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah semata-mata kami ciptakan jin dan manusia melainkan adalah untuk beribadah kepadaku. Makanya kita bersyukur atas nikmat iman dan Islam, kita senantiasa giat beribadah kepadanya. Begitu juga kaum muslimin iman rahimakumullah, ibadah yang pokok, ibadah yang khusus, yaitu ibadah sholat tidak pernah kita lalaikan, apalagi kita tinggalkan. As-sholatu imaduddin, faman aqomaha faqad hadamadin. Sholat itu tiang agama, barang siapa yang mendirikan ibadah sholat berarti mendirikan agamanya, dan barang siapa yang meninggalkan ibadah sholat berarti merobohkan agamanya. Alhamdulillah kaum muslimin iman rahimahullah. Begitu juga pada hari ini, hari Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkat nikmat iman dan Islam pula lah yang ada pada diri kita, pergi ke masjid berbondong-bondong tiada lain adalah untuk memohon keridhaannya, yaitu melaksanakan ibadah sholat Jumat. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada segenap keluarganya, sahabatnya, tabi'in, dan juga kepada segenap umatnya yang taat dalam mengamalkan ajarannya sampai akhir zaman. Kaum muslimin iman rahimahullah, saya selaku khatib tidak henti-hentinya dan tidak bosan-bosannya senantiasa berwasiat khusus buat diri saya pribadi. Marilah kita di dalam hidup ini meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang paling mulia, yang paling tinggi derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala
bukan mereka yang paling kaya, bukan mereka yang paling tinggi pangkatnya, tetapi yang paling mulia dan paling tinggi derajatnya di sisi Allah adalah semata-mata golongan orang-orang yang bertakwa. Makanya kaum muslimin wa iman rahimahullah, hendaklah nilai-nilai ketakwaan itu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan berumah tangga atau berkeluarga, baik dalam kehidupan bermasyarakat atau bertetangga, begitu juga ketika kita bekerja di mana saja kita berada. Mari kita isi dengan nilai-nilai ibadah. Jauhkanlah perkataan perbuatan yang tercela yang bisa membuat Allah Subhanahu wa taala murka kepada kita. Kaum muslimin wa iman rahimahullah, tidak terasa hari ini kita sudah memasuki tanggal 3 Safar 1446 Hijriah. Dan tentunya berhubungan juga yaitu dengan bulan Agustus, tepatnya tanggal 9 Agustus tahun 2024. Makanya di dalam bulan Agustus ini kita sebentar lagi akan mensyukuri nikmat kemerdekaan, yaitu dalam memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Makanya di dalam tema kesempatan khutbah pada kesempatan ini adalah mensyukuri nikmat kemerdekaan. Kaum muslimin wa iman rahimahullah, apabila kita mengutip dalam Undang-Undang Dasar 45 bahwa di dalam pembukaan di situ disebutkan berkat rahmat Allah lah bangsa Indonesia memasuki pintu gerbang kemerdekaan. Jadi pada hakikatnya kaum muslimin wa iman rahimahullah, kita memperoleh kemerdekaan Republik Indonesia, syariatnya para pahlawan berjuang bersatu padu mengorbankan harta dan jiwanya, tetapi pada hakikatnya itu adalah berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita sebagai bangsa Indonesia patut bersyukuri atas nikmat kemerdekaan tersebut. Kaum muslimin wa iman rahimahullah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita akan menjadi orang-orang yang pandai-pandai bersyukur, karena Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha." Apabila kamu coba-coba menghitung berapa banyak anugerah yang Allah anugerahkan kepada kita, pasti kamu tidak bisa menghitungnya. Maka jadilah orang-orang yang bersyukur. Di dalam surat Ibrahim ayat 7, yang ayatnya sudah saya bacakan di awal khutbah, yang artinya demikian. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangatlah pedih. Surat Ibrahim ayat yang ke-7. Selanjutnya kaum muslimin wa iman rahimahullah, di dalam surat Al-Baqarah ayat 152 Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun." Maka ingatlah kamu kepadaku, kata Allah, maka niscaya aku pun akan ingat kepadamu. Washkuruli wala takfurun, dan hendaklah kamu bersyukur kepadaku, wala takfurun, dan janganlah engkau menjadi orang-orang yang kufur, menjadi orang-orang yang ingkar kepadaku. Surat Al-Baqarah ayat yang ke-152. Jadi kaum muslimin ikhwati iman rahimahullah, betapa penting kita menjadi bangsa Indonesia, menjadi orang-orang yang pandai bersyukur kepadanya. Kaum muslimin ikhwati iman rahimahullah, lalu timbul pertanyaan, bagaimanakah caranya merealisasikan kita sebagai bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa yang pandai bersyukur agar tercapai, yaitu negara yang subur makmur, makrifah, zinawi. Sehingga di dalam istilah agama ada disebut baldatun thayyibatun warubun ghafur. Negara yang subur makmur, makrifah, zinawi, warubun ghafur, dan penuh daripada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wa iman rahimahullah, di dalam surat Al-A'raf Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk bagaimana caranya agar negara kita subur makmur, makrifah,
Fahro Jinawi warobun gopur tasawuf. Yaitu surat Al-A'raf ayat 96 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Yang artinya demikian, kaum muslimin wa iman rahimahullah. Dan sekiranya penduduk negeri ini, penduduk Indonesia ini, warga kota Bandung ini beriman dan bertakwa kepada Allah, maka kami akan melimpahkan kepada mereka berkah baik dari langit dan bumi. Tetapi kebanyakan, kata Allah Subhanahu wa taala, ternyata banyak mereka penduduk itu mendustakan ayat-ayat kami. Mereka banyak yang mengingkari ayat-ayat kami, maka kami turunkan siksa sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Surat Al-A'raf ayat yang ke-96. Jadi kaum muslimin wa iman rahimahullah, agar kita memperoleh barokah baik dari langit dan dari bumi, agar negara kita menjadi subur makmur, kemakrifah roh jinawi, syaratnya adalah beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keyakinan dan penuh dengan tanggung jawab. Jadi apabila semua penduduk ini menjadi orang-orang yang soleh, menjadi hamba-hamba Allah yang soleh, giat untuk melaksanakan perintah agamanya, maka barokah itu akan diturunkan kepada bumi, lagi dari langit dan dari bumi. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, Allah memperingatkan apabila penduduk ini banyak yang mengingkari ibadah saradaya ke masjid kedul, main judi online dan sebagainya, ya, banyak mabuk-mabukan dan sebagainya, tidak ingat bahwa sebetulnya tujuan hidup adalah untuk beribadah, maka apabila mengingkari seperti itu, banyak orang yang berbuat jahat, banyak orang yang berbuat dosa, penipuan di mana-mana, pertengkaran, perpecahan di mana-mana, maka Allah menurunkan azabnya. Jadi demikian kaum muslimin ikhwati iman rahimahullah, betapa penting kita sebagai warga negara Indonesia untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Itulah wujud syukur yang sebenar-benarnya. Itu yang pertama. Adapun yang kedua, kaum muslimin ikhwati iman rahimahullah, sebagai wujud syukur kepada Allah sebagai warga negara Indonesia yang baik, agar diturunkan barokah rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita hablum minan nas, menjalin hubungan dengan sama manusia dengan sebaik-baiknya. Karena kaum muslimin iman rahimahullah, apabila di dalam suatu daerah terlaksana suatu hubungan yang baik, hubungan silaturahmi yang baik, mulai dari kerja bakti dan sebagainya, menjaga lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan, maka tentunya lingkungan tersebut, daerah tersebut akan terpelihara, terjaga dengan sebaik-baiknya. Jadi kuncinya kaum muslimin wa iman rahimahullah, hablum minallah, untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala atas wujud syukur kemerdekaan ini, kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Dan yang kedua adalah hablum minan nas, menjalin kerjasama, menjalin persaudaraan, menjalin silaturahmi, ulah dugikeun terjadi kesehatan. Karena apabila itu tidak dilaksanakan, justru Allah akan menurunkan azabnya. Kaum muslimin wa iman rahimahullah, sebagai penutup, di dalam sebuah kitab fikih bahwa kesempurnaan untuk tasyakur binikmat itu sekurang-kurangnya ada 3 yang harus kita lengkapi. Yang pertama, asyukri fil qalbi, yaitu syukur itu harus dimulai atau diakui di dalam hati. Kita harus mengakui, menyadari bahwa kemerdekaan Republik Indonesia itu adalah anugerah dari Allah. Itu harus ada pada diri kita. Yang kedua, asyukri bil lisan, yaitu syukur dengan ucapan ataupun lisan, dengan kata-kata yang baik. Alhamdulillah. Tentunya kita bersyukur kepada Allah. Tidak cukup nuhun ya Allah, cukup ya Allah, tapi harus diikuti dengan keimanan dan ketakwaan kita kembali kepada tujuan hidup kita untuk yang beribadah kepadanya. Mungkin kalau dengan sesama manusia, kalau diberi sesuatu cukup nuhun, tapi itu berterima kasih, bersyukur kepada Allah bukan cukup nuhun, tapi harus diikuti
mengikuti keimanan dan ketakwaan untuk menjadi orang yang giat beribadah kepadanya. Itu yang kedua. Yang pertama, bersyukur di dalam hati. Yang kedua, diucapkan dalam bentuk lisan, ya, dengan ucapan yang santun, dengan sesama saudara, sesama tetangga, teman-teman sekerja, itu menjalin hubungan yang baik. Sebagaimana di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bihulukin hasan. Bertakwalah kalian kepada Allah haitsuma kunta, di mana saja kamu berada. Di rumah, di perjalanan, di tempat kerja, di mana saja berada. Wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha, dan hendaklah kalian tutup hentikan perbuatan yang buruk, dosa yang sudah kamu lakukan, kamu ikuti dengan yang baik. Maka niscaya perbuatan yang buruk yang sudah kita lakukan maka akan terkikis habis, terhapus dengan perbuatan baik yang akan kita lakukan. Karena Allah menilai itu di akhirnya. Mungkin kita pernah banyak dosa puluhan tahun, tetapi apabila kita tutup perbaiki keburukan tersebut dengan yang baik sekarang, niscaya itu akan terhapus. Wa khaliqinas bihulukin hasan, kata Rasulullah SAW, dan hendaklah kamu bergaul sesama manusia dengan hubungan yang baik. Jangan sampai bertengkar, jangan sampai terjadi pecah belah. Maka itu nanti akan turun barokah baik dari langit maupun dari bumi. Menjadi negara yang subur makmur, kemahrifah roh dinawi, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Latifu ya Kafi ya Hafizu ya Syafi ya Latifu ya Wafi ya Karimu Allah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Kaum muslimin wa iman rahimakumullah. Wujud syukur kita kepada Allah yang pertama kali dimulai dari hati kita dan diikuti dengan lisan, dan selanjutnya untuk menyempurnakan yaitu diikuti dengan amal perbuatan. Bersyukur dengan hati, bersyukur dengan lisan, dan harus dilengkapi dan disempurnakan diikuti dengan amal perbuatan yaitu amal soleh. Selanjutnya marilah kita mendudukkan kepala sejenak, memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan barokah, rahmat dan ridhonya kepada bangsa Indonesia yang sekarang memperingati HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Mudah-mudahan negara kita itu barokah baik dari langit maupun dari bumi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi majida. Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi lidzalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Latifu ya Kafi ya Hafizu ya Syafi ya Latifu ya Wafi ya Karimu Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'u minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyaratan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa inda hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wala dzikruhu akbar. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahu akbar. La ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, sallallahu alaihi wa sallam.
الله أكبر لا إله